Dua saudara, satu mimpi besar. Tapi takdir berkata lain. Ini adalah kisah Richard dan Maurice McDonald. Dua pria visioner yang menciptakan revolusi makanan cepat saji. Tapi justru kehilangan segalanya di tangan orang lain. Mereka membangun kerjaan, tapi bukan mereka yang menuai kejayaannya. Bagaimana bisa dua orang yang menciptakan McDonald justru tersingkir dari perusahaannya sendiri? Di video ini kita akan menggali lebih dalam akar permasalahan yang membuat dua bersaudara itu tersingkir dari perusahaannya sendiri. Richard dan Maurice lahir di keluarga sederhana di New Hampshire, Amerika Serikat. Ayah mereka, Patrick McDonald, adalah seorang pekerja pabrik yang keras. Sementara ibu mereka mengurus rumah tangga dengan penuh disiplin. Pada tahun 1930-an, Amerika dilanda depresi besar. Banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk Dick dan Meg. Tapi di tengah krisis, mereka justru melihat peluang bisnis makanan. Pada 1940, Richard dan Maurice membuka restoran kecil bernama McDonald Barbecue, tepatnya di San Bernardino, California. Saat itu, mereka hanya menjual hidangan barbecue biasa, tapi bisnis ini belum sukses seperti yang mereka harapkan. Hingga suatu hari, Dick dan Meg menyadari sesuatu, yaitu pelanggan mereka lebih suka hamburger daripada barbecue. Mereka juga lelah dengan pelayanan yang lambat dan biaya operasional yang tinggi. Pada tahun 1948, mereka menutup restoran selama 3 bulan untuk menciptakan sesuatu yang revolusioner. Sistem layanan cepat dengan menu terbatas. Mereka menyebutnya speedy service. Mereka menghapus waiters atau pelayan, peralatan makan, dan juga menu yang ribet. Hanya ada burger, kentang, dan minuman disajikan dalam hitungan detik. Inilah cikal bakal fast food modern. Dan boom, restoran mereka meledak. Penghasilan mereka naik dari 40.000 US dollar menjadi 200.000 US dollar per tahun. Angka yang fantastis di era itu. Tapi, kesuksesan ini menarik perhatian seorang salesman bernama Ray Kroc. Awalnya Kroc hanya ingin jadi mitra waralaba. Dick dan Meg setuju. Mereka ingin fokus pada operasional. Sementara, Kroc akan mengembangkan cabang. Tapi disinilah masalah dimulai. Kroc melihat potensi besar, sementara Dick dan Meg hanya ingin bisnis kecil yang stabil. Mereka menolak ekspansi besar-besaran.
Grok diam-diam mendirikan perusahaan McDonald Corporation dengan hak atas nama dan sistem operasi. Saat ini Dick dan Meg sadar mereka sudah terjebak. Pada 1961, Grok memaksa mereka menjual saham terakhir dengan harga 2,7 juta US dollar. Kedua bersaudara ini terpaksa setuju, tapi hati mereka hancur. Dick dan Meg pensiun dalam diam. Mereka kaya, tapi tidak bahagia. Maurice meninggal pada 1971, sementara Richard menyusul pada 1998, menyaksikan McDonald menjadi raksasa global, sementara nama mereka hampir terlupakan. So we decided, let's try it. Let's hang on a little bit longer. So we did. Well, along about the end of the third month, it began to pick up a little, and we began to get sales clerks, construction workers, cab drivers, and they loved the speed of it. I drew in one arch, one parallel with the building, and that didn't look too bad. So then I tried two arches, the way they eventually came out, and that seemed to lift the building up, and that's the story of the Golden Arches. Dalam satu wawancara, Richard pernah berkata, "Kami menciptakan sistemnya, tapi Ray Kroc yang membesarkannya. Mungkin itu takdir." Kisah Dick dan Maurice McDonald adalah tentang inovasi, ambisi, dan ironi. Mereka menciptakan revolusi makanan cepat saji, tapi bukan mereka yang menuai kejayaannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua bersaudara ini adalah ide brilian saja tidak cukup di dunia bisnis. Strategi, kontrol, dan kadang keberuntungan berpengaruh besar. Tapi satu hal yang tak bisa diragukan. Tanpa Dick dan Meg, dunia tidak akan pernah mengenal McDonald.